Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yogi Andaru, Nesa Dwi Cahyani, dan Irma Azizah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek akhir kami yang diawali dengan running dan alur jalannya program, menjelaskan kelas diagram dan AR diagram, dan menjelaskan komponen desain UI Java FX oleh Nesa Dwi Cahyani. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yogi Andaru yang menjelaskan tentang kode program serta implementasi tabel di Java FX, dan diakhiri dengan running program. Kepada Nesa Dwi Cahyani disilakan. Baik, untuk yang pertama yaitu running jalannya program. Memasukkan nama, lalu alamat, NIK, NPWP, lalu saldo yang ingin dimasukkan untuk yang pertama. Lalu di sini klik daftarkan, lalu untuk refresh seperti ini, untuk clear seperti ini. Di sini untuk tambah rekening, akan masuk ke sini. Lalu untuk tambah saldo, mengetikkan nomor rekeningnya, lalu jumlah saldo yang ingin dimasukkan atau ditarik. Di sini ada tambah saldo, di sini tarik saldo. Lalu untuk bagian perusahaan, untuk jalannya program masih sama seperti individu. Masukkan ini, lalu saldo, daftarkan, akun terdaftarkan, lalu akan masuk ke sini untuk refresh dan clear di sini. Lalu untuk tambah rekening di sini untuk menambahkan rekeningnya, untuk menambah atau menarik saldo. Di sini tambah saldo, di sini tarik. Jadi seperti itu untuk running jalannya program. Lalu selanjutnya yaitu kelas diagram. Untuk kelas diagram di sini terdapat 4 kelas. Yang pertama ada kelas nasabah, di mana kelas nasabah ini berbentuk abstrak. Lalu di dalamnya terdapat 3 atribut, yaitu atribut nama, alamat, dan area list rekening. Lalu terdapat konstruktor nasabah dengan isi nama, alamat, rekening. Lalu ada metode tambah rekening, dan juga ada metode print, di sini tipenya void. Untuk kelas diagram ini merupakan kelas diagram dari soal. Lalu selanjutnya di sini ada kelas perusahaan dan kelas individu yang di sini dihubungkan dengan relasi generalization, yang artinya kelas nasabah ini merupakan kelas parent dan kelas individu perusahaan ini merupakan kelas child atau kelas anaknya. Jadi untuk kelas nasabah ini bisa memiliki salah satu akun, yaitu akun perusahaan atau akun individu. Lalu di akun individu ini kita memiliki atribut tambahan yaitu NIK dan NPWP. Juga terdapat konstruktor, di sini isinya NIK, NPWP, nama, alamat, rekening. Juga terdapat metode print yang merupakan override daripada kelas nasabah. Selanjutnya di sini ada kelas perusahaan, terdapat atribut tambahan NIK, lalu terdapat konstruktor perusahaan, lalu juga terdapat metode print yang merupakan override daripada kelas nasabah. Lalu di sini ada kelas rekening, di mana kelas nasabah ini bisa memiliki satu atau lebih rekening. Di sini memiliki atribut nomor rekening dan saldo, lalu terdapat konstruktor rekening, lalu terdapat juga metode tambah saldo, tarik tunai, yaitu double jumlah untuk parameternya, dan bertipe void. Lalu selanjutnya yaitu IR diagram. Jadi untuk IR diagram ini terdapat 4 kelas, nasabah, perusahaan, rekening, dan individu. Jadi untuk kelas nasabah ini, ia bisa memiliki salah satu akun daripada akun individu atau perusahaan. Tapi tidak keduanya, hanya salah satu. Lalu untuk di nasabah ini memiliki atribut rekening ID dengan tipe integer, lalu ada string nama, string alamat. Lalu di individu ini terdapat long NIK, long NPWP, dan untuk perusahaan terdapat string NIP. Lalu selanjutnya di sini ada rekening, sama seperti penjelasan daripada kelas diagram. Jadi di sini artinya setiap nasabah bisa memiliki di sini satu atau banyak rekening. Jadi seperti itu untuk IR diagram. Untuk selanjutnya yaitu di sini implementasi daripada kelas diagram. Yang pertama di sini ada kelas nasabah. Untuk kelas nasabah ini kita memiliki atribut nama, alamat, dan release rekening, di mana ia memiliki akses modifiernya protect. Lalu kita memiliki konstruktor, lalu metode getter setter untuk men-set dan memanggil atribut. Juga kita memiliki public tambah rekening, juga metode tambah rekening, juga ada metode print yang bersifat abstrak di sini. Lalu selanjutnya kita ke kelas anaknya. Di sini ada kelas perusahaan. Di sini ada NIP, ada atribut NIP, lalu ada atribut tambahan yaitu rekening ID. Di sini terdapat atribut tambahan untuk primary key-nya. Lalu di sini terdapat konstruktor, metode getter setter, juga ada metode print yang merupakan override daripada kelas nasabah. Selanjutnya ada kelas individu. Di kelas individu ini kita memiliki atribut NIK dan NPWP. Juga kita memiliki atribut tambahan sama seperti kelas perusahaan, yaitu ada rekening ID untuk primary key-nya. Lalu sama, kita memiliki konstruktor dan memiliki metode getter setter. Lalu di sini kita juga memiliki metode print yang merupakan override daripada kelas nasabah. Selanjutnya yang terakhir ya di sini ada kelas rekening. Untuk kelas rekening ini kita memiliki atribut nomor rekening dan saldo dengan akses modifiernya ini private. Lalu kita memiliki konstruktor, metode getter setter, lalu ada tambah saldo di sini untuk menambah saldo, lalu juga ada metode tarik tunai untuk menarik saldo. Untuk yang selanjutnya yaitu scene builder-nya di sini. Untuk bagian scene builder ini, jadi kita memiliki scene di mana scene ini akan menyesuaikan dengan ukuran yang kita buat. Ini ada anchor pen. Lalu di dalam anchor pen ini terdapat pen yang merupakan root node. Jadi pen ini merupakan root node di sini. Lalu di dalam pen ini kita memiliki dua item, yaitu ada individu dan perusahaan. Di setiap item individu dan perusahaan ini kita memiliki node-node lain, seperti di sini ada Hbox, lalu ada Vbox,
Lalu ada text file, di sini text file. Lalu ada button, ada label, di sini ada button, ada text file. Untuk kelas perusahaan juga sama. Di sini ada label, di sini ada text file, ada button, ada tabel, di sini ada text file, button, lalu di sini ada VBox dan juga Hbox-nya di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Scene Builder. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nesa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yogi Andaru. Pada Yogi, disilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan caranya dari proyek yang telah kelompok kerjakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan DB connection, DB helper maksud saya. Di ini saya menginisialisasi link user dan passwordnya sebagai user dan password dari PHP MySQL atau ini PHP MyAdmin. Kemudian untuk yang di MySQL kita beri nama titik operasi, dan untuk di sini saya menginisialisasi untuk DB dari MySQL. Seperti cara menginisialisasinya plus dari nama DB tersebut. Kemudian pula menginisialisasi dari SQLite-nya seperti ini. Nama DB-nya titik operasi dan SQLite get connection. Di sini fungsi untuk memeriksa koneksi antara program dengan database. Di sini masing-masing ada untuk pengetesan dari SQLite serta SQL. Untuk SQLite sendiri seperti ini, dia tidak dibutuhkan user dan password, sedangkan untuk MySQL dibutuhkan nama user dan password. Kemudian di sini fungsi untuk membuat database otomatis. Ini untuk MySQL-nya seperti ini, query-nya. Kemudian untuk SQLite seperti ini query-nya. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya tentang data modelnya. Dalam data model ini berkaitan sendiri dengan kelas yang berada pada Java, operasi controller Java. Di sini ada data model untuk mengkoneksikan antara data model dengan database. Kemudian di sini ada add nasabah untuk menambah nasabah. Ini parameternya individu rekening. Kemudian apabila terjadi kesalahan akan mengeluarkan exception. Di sini adalah file-nya untuk insert nasabah, ini namanya insert holder. Kemudian data insert individu dan insert rekening untuk menambahkan data nasabah untuk individu. Kemudian untuk add nasabah yang perusahaan seperti ini parameternya kurang lebih sama. Hanya saja di sini untuk perusahaan kita memakai GNIB, sedangkan untuk di individu memakai GNIK dan MPWT untuk dimasukkan kepada query-nya masing-masing. Kemudian di sini ada observable list dan individu, ini untuk menciptakan suatu table list yang akan dikoneksikan dengan JavaFX. Begitu pula dengan observable list yang get perusahaan ini sama. Kemudian untuk get rekening, get rekening. Ini get rekening untuk yang individu. Jadi ada tabel yang ada kolom nomor rekening serta saldonya, itu diciptakan melalui fungsi observable list get rekening. Itu pula yang observable list pair get rekening di sini untuk perusahaan. Kemudian ada rekening untuk melist dari rekening ID yang ada pada kelas rekening. Maaf, nomor rekening serta saldo yang berada pada kelas rekening. Kemudian ada next ID di sini untuk mengenerate rekening ID yang telah ada, kemudian akan di next ke rekening yang berikutnya. Jadi otomatis mengenerate rekening ID agar setiap akun memiliki rekening ID yang berbeda. Di sini ada rekening number, di sini untuk mengenerate rekening number atau nomor rekening selanjutnya. Kemudian ada di sini add rekening untuk menambah rekening, menambah fungsi rekening. Di sini kita butuhkan parameternya yaitu rekening, nomor rekening, kemudian saldo. Kita set value-nya di sini yang kita butuhkan di mana saja. Kemudian ada tambah saldo untuk menambah saldo dari rekening. Kemudian ada tarik saldo untuk menarik saldo dari rekening. Query-nya seperti ini. Ambil rekening set saldo ditambah dari parameter integer saldonya. Kemudian mencari nomor rekeningnya berapa di sini. Kemudian tarik saldo seperti itu, hanya saja bedanya di tanda minus dan plusnya saja. Untuk kemudian saya akan menjelaskan mengenai operasi controller Java. Di sini ada berbagai macam atribut yang telah tercipta dari Scene Builder atau UI yang telah dibuat oleh teman saya. Kemudian saya setting masing-masingnya, kelas-kelasnya, apa yang dibutuhkan parameternya untuk menyesuaikan dari data model serta JavaFX-nya. Ini untuk e-handle daftar untuk mendaftarkan rekening yang menerima input rekening ID, kemudian nama, alamat, NIK serta NPWP, kemudian ada nomor rekening serta saldo dari form-form tersebut yang kemudian akan dikonversikan dengan berbagai fungsi. Di sini di antara lain parsing ke integer, parsing ke long, kemudian ada parsing ke double agar menyesuaikan parameter dari kelas individu yang telah disediakan. Kemudian di sini ada private data model di sini untuk menginisialisasi dari data modelnya. Di sini ada data model add nasabah. Kita meng-add nasabah dari variabel rekening yang telah kita masukkan. Di sini kita add nasabahnya. Kemudian cek di sini untuk mengecek apakah rekening tersebut terdaftar atau malah gagal. Di sini otomatis setelah kita melakukan submit atau daftar pada kolom rekening, maka akan otomatis dari form refresh tabel, serta meng-clear dan refresh tabel baik individu maupun perusahaan. Kemudian ada e-handle refresh di sini untuk merefresh dari data
dari tabelnya. Di sini kita menggunakan observable list rekening data 2 untuk individu. Kita set kolom nomor rekening serta kolom saldo dari individu, kemudian begitu pula dengan rekening ID, nama, alamat, NIK, dan NPWP. Kita set seperti itu, kemudian kita buat nul dulu terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita set datanya untuk individu dengan nomor data ini masukin ke sini, kemudian yang tabel kedua juga ya, hanya saja kita memasukkan data 2 untuk tabel yang kedua yang di bawah. Kemudian button tambah rekeningnya yang kita buat disable, kemudian ada handle clear di sini untuk meng-clear dari formnya setelah daftar, kemudian ada tambah rekening untuk menambahkan rekening dari user, kemudian ada deposit untuk mendepositkan saldo seperti ini, menambahkan saldo kita diambil dari form rekening depo WD, kemudian di sini di parcel, di sini juga di parcel, kemudian di refresh dan di set saldonya menjadi kosong, kemudian refresh, kemudian saldonya teksnya formnya itu menjadi kosong, setelah di generate tambah rekeningnya atau tambah saldonya ya. Kemudian begitu pula dengan WD-nya atau tarik tunai seperti itu, hanya saja berbeda. Kemudian di sini ada handle daftar untuk daftar dari rekening perusahaan sama seperti kelas dari individu sendiri, hanya saja di sini berbedanya pada NIB-nya. Di sini kita masukkan NIB-nya di form NIB, kemudian sama saja berbeda elemen individu untuk individu dan elemen perusahaan untuk perusahaan. Kemudian di sini ada refresh sama seperti individu, hanya berbeda pada elemennya saja, kemudian clear juga seperti itu, dan tambah rekening sama seperti individu, hanya berbeda elemen, deposit juga seperti itu, tarik tunai seperti itu, kemudian di sini ada initializer. Nah, di initializer ini kita set DM-nya, data modelnya kita menggunakan SQLite, kemudian LB status ini untuk kita mengecek bahwa apakah database tersebut terkoneksi atau koneksinya gagal. Kemudian buttonnya kita clear, refresh, baik perusahaan maupun individu agar programnya terrefresh dan terupdate. Kemudian TF rekening ID kita set menjadi kosong, kemudian ini kita tambah 01 untuk dari nomor rekeningnya, kemudian begitu pula perusahaan sama, kemudian untuk mengkoneksikan apa yang kita klik itu yang dimunculkan pada tabel, kita menggunakan listener yang kita set, kita klik dari tabel koperasi, maka rekening pengguna tersebut berapa banyaknya akan terlihat di situ, serta rekeningnya nomornya berapa saja. Kemudian untuk di sini juga kita set listenernya baik individu maupun perusahaan. Kemudian ini untuk view dari tabel koperasinya. Yang ini untuk individu, yang ini untuk nasabah. Langsung saja sekarang. Oke, seperti ini form namanya. Namanya misalnya di sini untuk form namanya di sini saya set sebagai UF, kemudian alamatnya misalnya Jakarta, kemudian NIK-nya BPP serta saldonya misalnya 1000, kita daftarkan, maka akan masuk di tabel sebagai UF yang memiliki rekening sebagai berikut. Kemudian misalnya kita tambah saldo, tambah rekening maksud saya dengan saldo 8.000, yang atas ini adalah rekening ID-nya UF, kemudian di sini adalah nomor rekeningnya UF. Kita tambah rekening, maka akan tergenerate di sini yang 502 ini. Kemudian kita bisa juga refresh untuk kembali ke kita melihat seluruh rekening yang berada pada individu. Pas individu di sini adalah semua rekeningnya. Misalnya kita ingin menambah ataupun menarik saldo dari salah satu rekening, di sini misalnya saya ingin menarik ataupun menambah saldo pada rekening yang ini, kita tambah 1000 misalnya atau 1000 saja, tambah saldo. Di sini akan menambah secara otomatis. Kemudian kita tarik saldo seperti itu, tarik saldo, tambah saldo. Oke, perusahaan juga sama, PT, Nestle misalnya, alamat dan misalnya, kemudian dengan NIB sekian, dengan saldo 900, daftarkan, masuk, kita tambah saldo 8.000, nomor rekening, sini muncul, kita ingin menarik ataupun menambah saldo, oke, kita tambah saldonya 1000 misalnya, atau 10.000, kita tambah, maka akan tambah, saya tertarik, tambah, oke. Untuk kemudian saya akan mengecek apakah database-nya terupdate atau tidak, maka kita akan membuka database-nya, kita buka dari database dari SQLite di individu, di perusahaan karena tadi kita mendapatkan di perusahaan, kita sesuaikan apakah datanya sama perusahaan. Tapi di perusahaannya sama, mari kita lihat dari rekening data. Di sini akan memunculkan segala rekening yang terdaftar, ini sama saldonya, nomor rekeningnya sama dengan rekening 606, ya, karena rekening ID Nestle yang diakhiri dengan angka 6. Oke, jadi database-nya terupdate. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudara Yogi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.